Baik, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa muwalah. Iwani rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang jika ibu hamil dan menyusui apa yang harus dilakukan, sudah kita pilihkan. Kita memilih pendapat yang ketiga, yakni tidak membayar puasa, hanya membayar fidyah saja. Sekarang kita akan membahas berapa ukuran fidyah itu. Pada masa Rasulullah SAW, ukuran fidyah itu menggunakan takaran. Ya, kami ulangi, pada masa Rasulullah SAW, fidyah itu dibayar dengan menggunakan takaran, bukan menggunakan timbangan. Lalu berapa takaran yang digunakan? Itu dengan ukuran 1 mud ya. 1 mud itu 1 genggam tangan ya, seperti ini ya. Tentu namanya tangan itu berbeda-beda ya, apakah penuh, apakah peres ya, atau setengah ya, seperti ini. Nah, sehingga karena pada masa Rasulullah itu menggunakan takaran bukan timbangan, maka wajar para ulama ya, mereka berbeda pendapat ya, berapa miqdar 1 mud itu. Saya, Nur Ahmad, itu dari sekian pendapat, saya memilih pendapat yang menyebutkan ya, bahwa takaran ya, dari pembayaran fidyah bagi seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang menyusui, itu adalah 670 gram, atau ada yang berkata 660 gram ya. Biasanya kami meminta kepada kaum muslimin itu untuk membulatkan ke angka 700 gram untuk kehati-hatian. Kalaupun lebih, itu sifatnya pertama kehati-hatian, dan kedua semoga terhitung sedekah. Kami ulangi, pada masa Rasulullah ya, cara pembayaran fidyah itu menggunakan takaran bukan timbangan. Kurang lebih 1 mud seperti ini ya. Jadi kurang lebih 670 atau 660 gram ya, 6 on setengah lebih. Hanya saja biasanya saya sarankan kepada saudara seiman itu untuk membayar 7 on atau 700 gram untuk ihtiyat, kehati-hatian. Yang kedua, kalaupun lebih, semoga Allah menghitungnya sebagai sedekah. Nah, jika seorang ibu, seorang yang menyusui full ya, tidak berpuasa karena hamil atau menyusui, dan kita tadi sebut kita memilih pendapat yang ketiga, cukup membayar fidyah saja, maka dikalikan 700 gram per hari dikalikan 30 hari ya. Kami ulangi, 700 gram 7 on, kita pembulatan ke atas, kita kalikan 30 hari, berarti kurang lebih 21 kilogram ya. Berarti seorang ibu yang membayar fidyah itu kurang lebih dibulatkan menjadi ya 21 kilo beras. Bolehkah ditambah uang? Yakni misal per hari 5.000, per hari 10.000 untuk beli lauknya, itu lebih utama. Tapi kalau tidak, maka 21 kilo tadi sudah boleh dan sah. Bagaimana pendistribusiannya? Dibagikan kepada 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Misal kita milih 2 orang, berarti 1 rumah 11 kilo, 1 rumah 10 kilo. Bolehkah bilang pada saudara kita yang fakir dan miskin? Boleh. Bahkan baginya 2 pahala. Pahala membayar fidyah dan pahala menyambung tali silaturahmi. Bolehkah kepada orang tua? Jawabannya tidak. Karena kita wajib menafkahi orang tua jika dia fakir miskin, bukan membayarkan fidyah.
Tapi kalau kepada kerabat kita, paman, bibi, sepupu, kemudian uak, kak, nenek, itu boleh. Karena mereka bukan tanggungan kita. Adapun orang tua sebaiknya dihindari. Ya, karena kita wajib menafkahi mereka jika kita mampu, sementara orang tua kita tidak mampu. Ini yang pertama, menggunakan beras jika jika dibulatkan kurang lebih 21 kilo dengan timbangan dinaikkan dari 6,7 menjadi 700 gram ya, kali 30 hari. Berikutnya, bolehkah setiap hari ya, memanggil anak fakir, anak miskin untuk berbuka di rumah kita sebagai ganti dari fidyah tadi? Jawabannya boleh. Jadi setiap jam 5:30 anak yatim atau anak fakir, anak miskin tadi datangkan ke rumah kita untuk buka bersama. Atau kita hantarkan ke rumah dia setiap hari. Juga boleh. Tapi dia harus diberi makan dengan makanan yang kita konsumsi. Contoh saja, kita pakai opor ayam. Ya, maka wajib anak yatim, anak fakir miskin tadi kita beri makan dengan opor ayam. Sama seperti yang kita makan. Tapi kalau kita makan opor ayam, ya, yang kita kirim anak yatim, tempe goreng dan kerupuk, tidak sah. Kenapa? Kadarnya di bawah apa yang kita konsumsi. Tapi kalau dibalik, karena opornya hanya cukup satu orang, saat untuk anak yatim atau fukara pakai opor, kita tempe goreng boleh. Itu justru lebih baik, memuliakan. Kita pakai opor ayam, ya, yang kita berikan pakai tempe goreng, tidak sah. Tapi kalau dibalik, kita dia yang opor baik, atau sama-sama opor ayam. Ya, jadi boleh didatangkan anak yatim, anak fakir, anak miskin, ya, makan di rumah kita atau kita hantarkan sebelum berbuka. Ustadz, apakah berbuka saja atau sahur saja? Ya, untuk kehati-hatian sebaiknya sama sahur. Kalau kita mengirimkan makanan matang. Atau dengan cara yang ketiga, karena kita melihat lain ada yang membutuhkan fidyah kita, sehingga kita perlu transfer ke orang lain. Bolehkah diuangkan? Boleh. Misal kita nasi bungkus, satu nasi bungkus itu 15.000. Kita kalikan ya, sebanyak 30 hari berarti 450.000 kita transfer misalnya ke daerah Papua yang membutuhkan, ke daerah misalnya ke Kalimantan. Memang kita lihat, Ustadz, ini Pak, ini tempat saya ada orang yang miskin banget. Ya, silahkan transfer, nanti kami belikan beras, sebagian kita uangkan untuk ya, makan, buka dan sahur mereka. Seperti itu juga hukumnya boleh. Ya, jadi antum silahkan pilih mana, apakah bentuk beras, apakah masakan matang, atau bentuk uang ditransfer ke rekening orang yang kita amanahi. Nah, kapankah waktu pembayaran ya fidyah ini? Sebaiknya fidyah dibayar di bulan Ramadan, bukan di akhirnya. Kenapa? Karena fidyah itu pengganti puasa. Meskipun boleh di akhirnya, biasanya kalau orang Indonesia itu bareng dengan zakat fitrah, seperti itu. Tapi sebaiknya di awal. Ya. Karena beras tadi, makanan tadi, uang tadi, ya bisa ya bisa mereka gunakan untuk berbuka, bisa mereka gunakan untuk sahur. Bisawab. Jadi kita tidak kaku. Monggo dipilih saja. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Dan ingat, setiap ada dua perkara ya yang turun, satu agak berat, satu lebih ringan, pilihlah yang lebih ringan selama itu tidak menyelisihi syariat. Demikian barakallahu fikum untuk pagi hari ini pembahasan kita tentang masalah ibu hamil yang tidak berpuasa, ibu tidak puasa, dan masalah fidyah. Semoga bermanfaat. Insyaallah bagi yang tertinggal nanti bisa mengakses ulang di
YouTube Fikih untuk Pemula ya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk keberlangsungan dakwah kita agar lebih baik biidznillah taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ma'unahnya, pertolongan pada kita. Dan ingat ya, masalah fikih itu masalah yang sangat luas ya. Namun kadang hati kita yang sempit ya. Berbeda boleh, mencela jangan ya. Monggo. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.